urusan dunia tidak sepantasnya dilakukan di masjid. Makanya dilarang jual beli di masjid. Dan ini berlaku untuk semua urusan dunia. Tidak sepantasnya kita lakukan di dalam masjid. Jadi kalau ada masuk orderan bisnis di HP, kita berada dalam masjid, keluarlah dulu. Jangan dilayani dari masjid. Apalagi sampai ngobrol bisnis dalam masjid. Itu tidak pantas. Masjid ini kita muliakan dengan urusan-urusan yang besar, urusan-urusan penting, yaitu urusan agama. Bisnis dan dakwah adalah satu sisi, Pak. Bukan dua sisi tuh, satu sisi. Hebat loh, Pak. Di tengah-tengah Amerika beberapa waktu yang lalu dengan izin Allah lagi bicara duit, Pak. Duitnya juga bukan bicara duit sedikit, tapi duit triliun. Bayangin, Pak, betapa indahnya dakwah. I am not talking about me, about myself. Ini ibu-ibu udah mulai kriep-kriep. Ada yang udah mulai nyender. Pada saat itu, kalau pada saat Yusuf Mansur itu presentasi di atas mimbar secara terang, tidak ada yang protes, Mas. Tetapi ketika ini selesai presentasi, ya ada obrolan dari para sebagian jamaah, sebagian kecil yang tahu bahwa mimbar masjid itu memang tidak boleh untuk kegiatan bisnis dan seterusnya, begitu ya. Tapi itu di luar, Mas, begitu. Seingat saya malah ini adalah pada saat itu adalah Pak Ahmad, ya. Pak Ahmad itu membantu-bantu, tapi mereka tidak berani ngomong ketika ini naik ke atas mimbar, itu tidak berani karena pada saat itu yang memberikan izin adalah pengurus masjid, begitu, Mas. Ya, artinya pentolan di Masjid Darussalam. Nah, kalau saya sendiri pribadi, saya akui bahwa saya tidak tahu pada saat itu mimbar Masjid Darussalam itu untuk bisnis, itu saya tidak tahu, Mas. Belum sampai ke sana ilmu saya, begitu. Tapi memang ada Pak Ahmad itu mengatakan, Pak, ini nanti akan dilaknat oleh Allah karena presentasinya di mimbar masjid, dan ini menurut syariat Islam tidak boleh. Itu memang seperti itu. Cuman apalah daya, sudah terjadi kan presentasinya pada saat itu. Terus ya. Tapi saya lihat itu masalah kok bicara duit aja di masjid tadi. Wah, itulah yang saya bilang. Teman-teman pada bilang, Pamat gimana, ikut nggak? Saya nggak ikut. Saya ikut boleh nggak usah ikut. Oh gitu. Teman-teman. Tapi teman-teman masih pada ikut semua. Oh, jadi di awal itu Bapak itu sudah ada rasa curiga. Iya, curiga. Di masjid gitu. kok bicara itu ya. Padahal Rasulullah itu jelas melarang ya. Ada adab-adab yang di masjid. Bicara dunia itu. Nah, kalau bicara perdagangan pun suruh mendoakan supaya bangkrut. Iya, betul. Saya juga doa itu, mudah-mudahan bangkrut. Bangkrut betul ya. Lah ini kok ustadz ternama yang punya nama populer malah melabrak seperti itu gitu kan? Iya, apa mungkin itu doa saya mati. Masjid yang setahu saya memang seharusnya mimbar ini hanyalah digunakan untuk keperluan khutbah, ceramah berkaitan dengan kegiatan keagamaan gitu. Nah, apakah ada jamaah satu atau dua orang yang memprotes tersebut, Pak? Bagaimana mungkin ini mimbar masjid digunakan untuk keperluan bisnis? Yang kedua, apakah tidak ada jamaah yang sebelumnya sudah berpengalaman terkait soal investasi ini curiga gitu, Pak? Ini mengapa keuntungannya juga cukup besar ya, 28%, walaupun akhirnya nanti itu dibagi-bagi begitu, Pak. Nah, ini apakah ada yang curiga-curiga dan ada yang protes seperti itu, Pak? Ini. Ya, satu, pada saat itu, kalau pada saat Yusuf Mansur itu presentasi di atas mimbar secara terang, tidak ada yang protes, Mas. Tetapi ketika ini selesai presentasi, ya ada obrolan dari para sebagian jamaah, sebagian kecil yang tahu bahwa mimbar masjid itu memang tidak boleh untuk kegiatan bisnis dan seterusnya, begitu ya. Tapi itu di luar, Mas, begitu. Seingat saya malah ini adalah pada saat itu adalah Pak Ahmad, ya. Pak Ahmad itu
membantu-bantu, tapi mereka tidak berani ngomong ketika ini naik ke atas mimbar itu, tidak berani karena pada saat itu yang memberikan izin adalah pengurus masjid begitu Mas. Ya. Ya, artinya pentolan di Masjid Darussalam. Nah, kalau saya sendiri pribadi saya akui bahwa saya tidak tahu pada saat itu eh, mimbar Masjid Darussalam itu untuk bisnis itu saya tidak tahu Mas, belum sampai ke sana ilmu saya begitu. Ya. Tapi memang ada Pak Ahmad itu mengatakan Pak ini nanti akan dilaknat oleh Allah karena em, apa presentasinya di mimbar masjid dan ini menurut syariat Islam tidak boleh, itu memang seperti itu. Ah, cuman apalah daya sudah terjadi kan presentasinya pada saat itu. Ya. Terus kemudian ada beberapa jamaah yang memang sebenarnya mengetahui tentang hal bisnis batu bara ini, diantaranya Pak Yuswil itu mengatakan bahwa eh, bisnis batu bara yang kemudian keuntungannya atau marginnya cukup besar kayak gini adalah tidak mungkin. Hmm. Karena kalau ini marginnya cukup besar seperti itu, tentu tidak akan dibawa ke jamaah yang terpisah-pisah, tentu akan dibawa ke para investor yang besar saja kan sudah cukup. Dan investor ketika mengetahui keuntungannya besar seperti ini, misalnya lembaga keuangan kan mereka senang sekali. Ya. Tetapi saya masih ingat juga Yusuf Mansur itu mengatakan bahwa sebenarnya ini gampang kalau saya mau hidup sendiri, kaya sendiri itu gampang, saya bawa aja ke bank, utang ke bank untuk modal selesai. Tapi aneh kan nggak mau kaya sendiri, aneh mengajak antum-antum ini untuk kaya bareng, masuk surga bareng begitu Mas. Jadi ada Ya. jaminan juga dari Yusuf Mansur bahwa seolah-olah Yusuf Mansur ini menggalang dana ini untuk memang untuk kepentingan mensejahterakan umat begitu Mas. Ya. Ya. Dan untuk membiayai pondok pesantrennya. Nah, yang membuat jamaah ini tertarik, satu adalah keuntungannya yang akan dibagikan cukup besar, dan yang kedua jadinya Yusuf Mansur mengatakan bahwa 14,3% itu akan digunakan 100% untuk pembangunan pondok pesantren Daku yang akan mendidik para anak-anak didik takfis ya, mendidik para takfis hafal Al-Qur'an itu begitu. Itu yang menjadi eh, semangatnya para investor itu. Ternyata kebaikan daripada jamaah Masjid Darussalam untuk menginvestasikan bisnis dalam batu bara ini ternyata disalahgunakan oleh Yusuf Mansur dan kawan-kawan yang sampai dengan saat ini tidak dikembalikan. Bahkan Yusuf Mansur ketika saya mengajukan gugatan yang pertama itu mengatakan bahwa Yusuf Mansur tidak ada kaitannya dengan itu, tidak tersangkut dan seterusnya itu. Makanya karena saya ini satu sebagai korban, terus kemudian awalnya saya yang ngotot ingin memperkarakan ini baik pidana maupun perdata. Ketika melihat Yusuf Mansur seperti itu, saya tertantang untuk membuktikan bahwa Yusuf Mansur itu memang terlibat dalam bisnis batu bara ini. Di antaranya adalah orang yang pertama mempresentasikan, mengenalkan, mengajak jamaah Masjid Darussalam untuk bisnis dalam batu bara ini. Langkahnya adalah yang awalnya sebelum saya mengajukan gugatan dan akan mengajukan gugatan itu adalah mengundang Yusuf Mansur dan kawan-kawan itu untuk menyelesaikan ini secara persuasif. Namun ternyata Yusuf ada bukti tertulisnya, saya kirim surat, ternyata tidak ditanggapi. Begitu tidak ditanggapi karena ada koar-koar ini untuk membersihkan investor jamaah Masjid Darussalam, maka saya meminta Yusuf Mansur dan kawan-kawan itu datang ke Masjid Darussalam, kemudian bermubahalah ketika Yusuf Mansur mengatakan tidak terlibat dalam perkara itu dan tidak tahu menahu. Nah, kemudian setelah itu juga tidak ditanggapi sama sekali, kemudian saya dan kawan-kawan investor jamaah Masjid Darussalam itu mendatangi rumah Yusuf Mansur untuk bersilaturahmi. Jauh hari sebelumnya kami sudah bersurat terlebih dahulu kepada Yusuf Mansur, kemudian kepada aparat setempat, kepolisian, karena ini
menurut hemat saya karena tamu ini datangnya cukup banyak, maka kami meminta keamanan lah, memberitahukan kepada aparat kepolisian setempat bahwa kami akan datang ke sana, ya berjaga-jaga kalau nanti di sana terjadi keributan begitu. Dan ternyata Yusuf Mansur juga tidak tidak ada di rumah, malah pergi begitu, Mas. Ah, berkaitan dengan gugatan saya itu di tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saya dimenangkan dan itu masuk kepada materi pokok perkara. Yusuf Mansur dan kawan-kawan itu dinyatakan wan prestasi, kemudian dihukum untuk membayar kepada saya hampir 1,3 miliar lah kurang sedikit begitu. Ya. Nah, kemudian perkaranya Bu Ilis itu di tingkat Pengadilan Negeri Bogor itu dikabulkan juga, masuk materi pokok perkara. Yusuf Mansur dan kawan-kawan dihukum 4 miliar 75 juta. Kemudian perkaranya Bu Ilis ini Yusuf Mansur banding, kemudian oleh Pengadilan Tinggi itu juga putusan Pengadilan Negeri dikuatkan, artinya Yusuf Mansur kalah di sana. Kemudian Yusuf Mansur saat ini sedang kasasi dan sedang proses kasasi di Mahkamah Agung begitu, Mas. Ya. Nah, kalau perkara saya itu di tingkat Pengadilan Negeri saya menang, Pengadilan Tinggi saya di NO. Alasannya adalah yang berwenang mengadili bukan Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tapi Peradilan Agama begitu. Kemudian saya kasasi, kemudian ditolak kasasi saya, dan saat ini saya sedang mengajukan PK ke Mahkamah Agung ya, dengan alasan adanya satu alat bukti, terus kemudian adanya kehilapan. Ya mudah-mudahan saya di ini masih di akhir Ramadan ini, saya minta kepada para netizen, saya minta kepada para YouTuber, saya minta kepada awak media dalam bentuk apapun juga, mohon doanya bahwa perkara saya melawan Yusuf Mansur ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dan ini akan berjalan terus sampai kapanpun, sampai Yusuf Mansur itu mengembalikan uang-uang kami begitu, Mas. Ya, Mas. Jadi tidak ada kata menyerah dalam perjuangan ini begitu, Mas. Ya, ya. Ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya, Pak. Sebelum Pak Zeni dan teman-teman investor itu membentuk tim Task Force JBN dan juga berkunjung ke rumahnya langsung gitu, Pak. Apakah ada usaha lain, Pak, misalkan penagihan langsung kepada IM pribadi menggunakan jasa debt collector atau mungkin penagih hutang gitu, Pak? Apakah ada upaya seperti itu, Pak, dulu, Pak? Dan juga upaya Pak Zaini dan juga Bu Ili Siti Ibrahim ini juga berlangsung lama, Pak, 2 sampai 3 tahun ini, Pak. Sementara investor yang mengalami kerugian ini kan totalnya mencapai 200 lebih. Nah, ini nanti akan berlangsung sampai kapan? Apakah mungkin adakah gugatan yang kontinu atau berlanjut terus-menerus begitu, Pak? Ya, jadi yang pertama ketika Yusuf Mansur dan kawan-kawan itu mau menyelesaikan dan mengembalikan uang modal kami, ya, uang modal kami kemudian ditambah dengan keuntungan yang dijanjikan, tentu kami akan selesai sampai di situ. Tetapi ketika Yusuf Mansur dan kawan-kawan ini tetap tidak mau mengembalikan modal kami, tidak mau memberikan keuntungan yang telah dijanjikan oleh mereka, tentu ini akan berlanjut terus-menerus. Bahkan mungkin sampai ajal menjemput Yusuf Mansur dan kawan-kawan pun ini mungkin masih berlanjut. Kalau perlu, karena ini berkaitan dengan perkara perdata, maka ketika Yusuf Mansur dan kawan-kawan itu meninggal, maka saya akan mengajukan gugatan terhadap ahli warisnya, begitu, Mas. Ya, ya. Termasuk Wirda dan adik-adiknya itu, gitu. Baik, baik. Jadi ini perjuangan masih terus berjalan, begitu, Mas. Ya, ya. Ya. Ya, itu belum terjawab, Pak. Jadi sebelum membentuk tim Task Force, apakah ada upaya pribadi penagihan langsung ke rumahnya atau mungkin menggunakan jasa-jasa penagih hutang gitu, Pak? Ya, jadi memang pernah ya pada saat itu waktu ketua tim task force-nya itu Bapak Haryanto atau Haryono ya, waktu itu memang pernah itu menggunakan jasa debt collector tapi tidak berhasil, Mas, begitu. Ya, ya. Kemudian ada juga secara persuasif yang saya dengar selentingannya, tetapi saya tidak diikutkan, itu tidak diikutkan, tapi ini
ada orang yang tahu kemudian menyampaikan kepada saya bahwa sebenarnya mau ada penyelesaian antara Yusuf Mansur dengan BMT Darussalam ini, membuat suatu kesepakatan, namun dokumen itu tidak saya dapat, tapi ada orang yang cerita kepada saya bahwa Yusuf Mansur ini akan mengembalikan itu mereka membayari DP apartemen apartemen 45 kayaknya Mas begitu. Nah, jumlahnya berapa kalau informasi yang sampai ke saya itu 16 apartemen begitu, 16 unit apartemen. Itu kesepakatannya dengan BMT. Nah, katanya itu yang membayari DP-nya itu Yusuf Mansur. Perkiraan dari BMT itu katanya begitu nanti pembangunannya itu selesai maka akan dijual kurang lebih menjadi 26 miliar begitu Mas. Nah, Ya. 26 miliar ini yang akan diberikan kepada para jamaah begitu. Tapi itu tanpa persetujuan dari jamaah, termasuk saya juga tidak diberitahu, hanya saya mendengar saja kabar itu begitu Mas. Ya, ya. Ah, kodarullahnya Kodarullahnya apartemen 45 itu sampai dengan sekarang kan nggak tidak terwujud itu, ya Ya. kan? Tidak terwujud karena adanya apa jalan yang di atas itu. Nah, kemudian sampai dengan saat ini tidak terwujud. Nah, saya tidak tahu kabar beritanya karena saya tidak mau mengikuti mencampuri urusan BMT dengan YM begitu, Mas. Itu informasinya dan saksinya yang mengatakan kepada saya itu ada yang masih hidup, Mas. Yang satu memang sudah meninggal, almarhum Sahrul itu sudah meninggal, tetapi yang lain masih ada. Saksi-saksi itu kalau mau dikorek masih ada begitu, Mas. Ya. Ah, berkaitan dengan adanya beli apartemen, katanya mau beli apartemen yang di Jalan Antarsari 45 itu juga teman-teman ini yang memberikan kesaksian ini juga mereka ikut membeli dan sampai saat ini tidak menerima apartemennya begitu, Mas. Ya, ya, ya. Masih ada masih ada saksi hidupnya, Mas, itu. Ya, ya, baik, baik. Ya, Jadi sudah jatuh tertimpa tangga pula gitu Pak ya. Baik, kalau bicara soal betul, betul, ya, ya, ya. betul. Eh, kalau kalau bicara soal JBN ini eh, erat kaitannya dengan mirip-mirip seperti MLM Pak ya, dengan adanya RNG dan adanya flashing-flashing mobil yang dijejer gitu Pak. Mungkin nanti kita akan bahas di kesempatan selanjutnya Pak Zaini. Eh, Baik, ya kita sambung di video selanjutnya Pak Yani. Terima kasih Pak Zaini. baik, sama-sama, Mas, Ya. sama-sama, Mas.